Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat M Huda, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan dalam usahanya. Bertemu lagi di channel ini dengan saya Rifki M Huda. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kisah tentang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa kisah lengkapnya? Dan apakah kita bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut? Mari kita simak kisahnya di dalam video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, mari kita bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Lalu aktifkan notifikasinya. Dan jangan lupa bagikan ke teman-teman kita agar teman-teman kita sama-sama mendapat manfaat dari channel ini. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha adalah salah seorang sahabiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah putri Abu Bakar dari istrinya, yaitu Qutailah binti Abdul Uzza al-Amiriyah yang telah diceraikan semasa jahiliyah. Ia lebih tua 10 tahun dari adiknya Aisyah radhiyallahu anha, salah satu dari ummahatul mukminin. Ketika Abu Bakar dan Rasulullah SAW berangkat hijrah ke Madinah, mereka berdua bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari. Kaum Quraisy yang kehilangan jejak mereka berdua mendatangi rumah Abu Bakar. Begitu pintu dibuka oleh Asma binti Abu Bakar, Abu Jahal berkata, "Di mana ayahmu?" "Demi Allah, aku tidak tahu di mana ayahku berada," kata Asma. Abu Jahal sangat marah dengan jawaban singkat ini. Ia mengangkat tangannya dan menampar dengan keras pipi Asma, sehingga anting-antingnya terlepas. Setelah itu, mereka berlalu dan memerintahkan untuk memblokade semua jalan keluar dari Makkah. Tidak lama kemudian, kakeknya Abu Quhafah, ayah dari Abu Bakar, mendatangi cucunya tersebut karena ia mendengar kalau Abu Bakar telah meninggalkan kota Mekah. Ia khawatir kalau cucunya terlantar setelah ditinggal pergi ayahnya. Ia menanyakan kepada Asma tentang harta yang ditinggalkan untuk biaya kehidupan mereka. Asma sangat memahami kekhawatiran yang dirasakan oleh kakeknya ini. Dan sebenarnya ayahnya Abu Bakar telah membawa hampir semua harta kekayaannya sebanyak 6.000 dirham. Karena itu, ia bersiasat untuk menenangkan hati kakeknya. Ia meletakkan batu kerikil di lubang penyimpanan uang ayahnya dan menutupinya dengan kain. Setelah itu, ia menuntun kakeknya yang telah buta tersebut dan meletakkan tangannya di lubang penyimpanan uang tersebut sambil berkata, "Inilah harta yang ditinggalkan untuk kami, kakek." Abu Quhafah meraba kerikil yang tertutup kain dalam lubang penyimpanan dan menganggapnya sebagai uang dirham yang cukup banyak. Karena itu ia berkata, "Baguslah kalau ia meninggalkan ini untuk kalian." Setelah bersembunyi selama 3 hari di Gua Thur, Nabi SAW dan Abu Bakar memutuskan untuk berangkat ke Madinah. Asma mempersiapkan perbekalan, makanan dan minuman untuk perjalanan beliau dan ayahnya, lalu membawanya ke Gua Thur. Tetapi ia lupa tidak membawa tali untuk mengikat perbekalan tersebut ke tunggangan. Karena itu, ia membelah 2 ikat pinggangnya, 1 potong digunakan untuk mengikat perbekalan ke tunggangannya, 1 lagi dipakai sebagai ikat pinggang. Melihat apa yang dilakukannya ini, Nabi SAW menggelarinya Zatun Nitoqain, artinya yang memiliki 2 ikat pinggang. Semua peristiwa itu terjadi ketika Asma dalam keadaan hamil. Bahkan suaminya Zubair bin Awam telah terlebih dahulu hijrah bersama kaum muslimin lainnya, sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Sungguh pengorbanan yang tidak terkira dari wanita perkasa ini. Dan semua itu dilakukannya dengan ringan dan ikhlas karena kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Beberapa hari berlalu setelah peristiwa itu,
Saat Nabi SAW beserta Abu Bakar telah meninggalkan tenda Ummu Ma'bad, terdengar suara yang menggema seluruh Mekah. Suara syair yang diucapkan berulang-ulang, yaitu Allah penguasa ars melimpahkan pahala yang terbaik. Dua orang yang lemah lembut lewat di tenda Ummu Ma'bad. Mereka melanjutkan perjalanan setelah singgah sejenak. Sungguh beruntung orang yang menyertai Nabi Muhammad SAW. Ceritakan apa yang disingkirkan Allah dari kalian, karena perbuatan orang-orang yang tidak mendapat balasan. Bani Ka'ab benar-benar menjadi hina karena anak-anak gadisnya. Tanah yang subur adalah tempat duduk bagi mereka yang percaya. Tanyalah saudari kalian tentang domba dan bejananya. Jika kalian tanyakan domba itu, tentu akan melihatnya. Hampir seluruh penduduk Mekah keluar dari rumahnya untuk mencari siapa sih yang mengucapkan syair tersebut. Tetapi mereka tidak bisa menemukan seorang pun. Padahal syair itu masih saja jelas terdengar di telinga mereka. Dan mereka bisa mengikuti jejak suaranya yang berpindah-pindah. Asma binti Abu Bakar juga keluar dari rumahnya. Dan ia melihat sosok laki-laki yang bergerak cepat di dataran rendah Makkah sambil melantunkan syair tersebut. Tidak berapa lama ia telah tampak di dataran tinggi Mekah, masih tetap melantunkan syair tersebut. Namun demikian, hanya Asma yang melihatnya. Sementara penduduk Mekah lainnya hanya menemukan jejaknya di pasir dan juga suara sajaknya. Gerakannya yang cepat, tentulah ia bukan manusia biasa, layaknya jin saja atau malaikat. Wallahu a'lam. Yang jelas dari syair-syair tersebut, Asma dan orang-orang muslim yang masih tinggal di Mekah mengetahui bahwa Nabi SAW berada dalam perjalanan ke Madinah dan berada di jarak yang aman dari pengejaran kaum Quraisy. Beberapa hari berlalu setelah suasana kota menjadi tenang kembali karena hijrahnya Nabi SAW dan Abu Bakar. Asma dan saudara-saudaranya menyusul hijrah ke Madinah beserta beberapa orang muslim yang masih tertinggal. Setelah beberapa hari tinggal di Madinah, ia melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Abdullah. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha wafat beberapa hari setelah kematian putranya, yakni tanggal 17 Jumadil Awal tahun 73 Hijriah. Menurut sebagian riwayat, ia merupakan sahabiah yang paling terakhir meninggal dunia. Subhanallah, sobat yang muda, begitulah kisahnya Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari kisah tersebut. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.